seluruh permata yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kembali kita dapat merenungkan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata di minggu ini. Sebelum saya sampaikan renungan ini, mari kita meminta kekuatan dan penyerahan diri kita kepada Tuhan melalui doa kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu memperhatikan dan begitu baik bagi hidup kami. Layakkan kami pada saat ini untuk menaburkan firman-Mu, agar kebenaran yang Kau harapkan dari hidup kami, dan wujud kebenaran yang berasal daripada-Mu Tuhan, sebagai sumber bagi kami untuk dapat menyatakan kebenaran itu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Permata yang terkasih, pada minggu ini, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan kita di PA Permata, yang diambil dari kitab Kuan-Kuanen 31 ayat 26 sampai dengan 31, ataupun di dalam bahasa Indonesia kita baca kitab Amsal pasal 31 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Dalam hal ini kami akan membacakan dalam bahasa Indonesia. Demikian firman-Nya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bahagia dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan kita di PA Permata di minggu ini. Dan yang menjadi tema adalah ngeregaken perbahanan nade. Shalom Permata, apa kabar? Tentu luar biasa dalam penyertaan Tuhan. Ketika kita membaca perikop ini, khususnya pasal 31, kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 31, tentunya adalah bagaimana kita memahami peran serta seorang ibu, seorang wanita yang tangguh, wanita yang hebat, yang sudah Tuhan titipkan bagi sebuah keluarga, dan keberadaannya, kehadirannya, memberi makna dalam perjalanan sebuah rumah tangga. Permata yang terkasih, satu hal yang perlu kita lihat melalui perikop kita di minggu ini adalah, melalui PA Permata di minggu ini adalah, bagaimana kita melihat sosok seorang wanita yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, ataupun itu bagaimana kita merasakan peran serta seorang ibu bagi kehidupan kita, bagi kehidupan Permata. Bagaimana sosok seorang ibu yang memberikan teladan, yang membukakan hati kamu, yang menenangkan jiwamu, yang mengarahkan kehidupan kamu, dan yang memberikan semangat atas hidup kamu. Tentunya dalam hal ini, bagaimana Permata merasakan dirinya sendiri memiliki seorang ibu yang hebat dan tangguh, yang hadir bagi kehidupannya, yang senantiasa ada dalam segala hal apapun yang dia rasakan dan dia alami di dalam hidupnya. Pada kesempatan ini, kalau kita melihat dari perikop kita ini adalah beberapa poin yang mungkin bisa kita pelajari dari kitab Amsal ataupun Kuan-Kuanen pasal 31 ini. Yang pertama kita lihat yang menjadi pelajaran dan perenungan dari perikop kita ini adalah, yaitu setia dan dapat dipercaya. Permata yang terkasih, bagaimana kehadiran seorang ibu yang setia bagi suaminya, setia di dalam pekerjaannya, setia di dalam membimbing anak-anaknya, dan setia dalam segala perkara-perkara yang baik yang dia wujudkan untuk merenda bahkan merakit perjalanan rumah tangga, yang mana dia sebagai seorang wanita ataupun seorang ibu sangat banyak sekali mempengaruhi kualitas
keberadaannya bagi keluarga itu. Jadi bagaimana kesetiaannya terhadap suaminya, terhadap Tuhan, begitu juga terhadap keluarganya. Ini adalah suatu kualitas yang jarang ditemui. Kalau ibu yang cerewet itu banyak kita temui. Ibu yang suka menggosip ataupun bermalas-malasan banyak kita temui. Ibu yang pintar banyak kita temui. Ibu yang sekolahnya tinggi banyak kita temui. Dan ibu yang memiliki jabatan banyak kita temui. Tapi seorang ibu yang setia dan dapat dipercaya dalam segala hal. Dan kualitas seperti ini jarang kita temui. Bagaimana seorang suami sangat percaya kepadanya. Sehingga trustworthy seorang suami kepada istrinya. Sangat besar sekali. Memberi dampak kepada pekerjaan suaminya. Suaminya bisa mempercayai istrinya sehingga suaminya bisa fokus dalam bekerja. Dan harkat dan martabat seorang suami ditunjukkan oleh keteladanan yang diberikan oleh seorang istri. Di dalam memakai keuangan keluarga, di dalam mengatur segala kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, bagaimana kenyamanan keluarga, sangat dapat dipercaya oleh kehadiran seorang ibu tersebut. Itulah dia memiliki standar setia dan dapat dipercaya sebagai kualitas kehidupannya di tengah-tengah keluarganya. Dan yang kedua adalah kebaikan hatinya. Bagaimana sepanjang umur seorang ibu, dia dapat berbuat baik kepada suaminya. Bagaimana kebaikan hatinya yang dia tunjukkan sebagai perbuatan yang tulus dan ikhlas mencintai seluruh keluarganya. Dia selalu memikirkan hal-hal yang baik dan dia tidak pernah mengenal lelah untuk memperbaiki dan mempersiapkan bahkan merawat keluarganya. Dan yang ketiga kita lihat di sini adalah bagaimana seorang ibu itu bisa dengan bekerja dengan sukacita. Kalau kita baca di dalam pasal 31 ini, mungkin kita berpikir kapan istirahatnya ini? Kapan istirahatnya ini seorang wanita? Kapan istirahatnya ini seorang perempuan yang dinyatakan di dalam kitab Amsal ini? Kapan berhentinya berpikir? Kapan berhentinya berbuat? Dia yang paling lama tidur paling cepat bangun. Itu banyak sekali diungkapkan menjadi satu perenungan yang dalam melalui kitab Amsal pasal 31 ini. Kapan istirahatnya ini? Kapan dia berhentinya memikirkan perjalanan keluarganya? Tapi kebaikan hatinya itu dia bekerja dengan sukacita. Tidak bersungut-sungut dan tidak pernah menangisi takdir yang dia alami. Tapi dia lakukan itu sebagai bentuk sukacita dalam pekerjaannya. Sehingga dia sangat kreatif, memikirkan hal-hal yang bisa dia lakukan untuk dimakan suaminya, anak-anaknya. Sehingga dia mencari sesuatu yang baru. Baik itu di dalam mengatur menu untuk keluarganya, pakaiannya, persiapan untuk musim-musim yang akan dihadapi. Keluarga itu sudah dia pikirkan. Sampai hal yang sekecilnya dia kerjakan itu dengan kreatif dan inovatif. Dan dia lakukan dengan sukacita. Dan yang keempat kita lihat di sini adalah pengorbanannya bagi keluarganya. Korban waktunya, tenaganya, pikirannya. Bahkan materi yang dia korbankan, yang dia pakai itu materi yang sudah dia perhitungkan dengan perencanaan yang begitu matang. Dia tidak boros, tapi pengorbanannya hati yang tulus dan ikhlas dia wujudkan sebagai seorang ibu yang hadir bagi keluarganya. Dan yang terakhir yang menjadi perenungan kita dari perikop kita adalah dia adalah seorang manajer keuangan yang baik, yang bisa dipercaya oleh suami dan anak-anaknya dalam mengatur keuangan di tengah-tengah keluarga. Bagaimana dia berpikir, bagaimana dia mengaturkan itu dengan tepat guna, tidak sembarangan, tidak boros. Dia mengutamakan yang terpenting di antara yang penting. Sehingga pengaturan keluarga itu, bagaimana dia seorang manajer keuangan di dalam keluarga, segala sesuatunya sudah dia atur dan pikirkan. Dia membuat planning yang baik untuk pemakaian keuangannya.
Permata yang terkasih, bagaimana kehadiran seorang wanita yang seperti ini, wanita yang hebat, wanita yang tangguh, patut kita hargai di dalam kehidupan kita. Seorang ibu yang sudah Tuhan titipkan bagi keluarga kita. Di dalam menyambut HUT Moria yang ke-64 di GBKP, tepatnya nanti tanggal 16 Oktober. Bagaimana kehadiran seorang ibu itu yang kamu rasakan di dalam kehidupan kamu? Pasti ketika dia berulang tahun secara kategorial Moria, 64 tahun. Bagaimana perjuangan Moria GBKP, bagaimana perjuangan ibu kita menunjukkan sikapnya yang baik di dalam keluarga, memperjuangkan yang baik di dalam perjalanan keluarga, mengorbankan dirinya, perasaannya, bahkan kehidupannya untuk keluarga, termasuk memuliakan nama Tuhan. Dia hadir di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan di tengah-tengah gereja, menunjukkan bahwa kualitas seorang Moria itu patut kita acung jempol. Dan kita beri aplaus untuk kehadirannya bagi kehidupan gereja kita. Oleh karena itu, di dalam mengikuti PA Permata di minggu ini, ada dua hal yang menjadi perenungan di dalam diskusi kita. Yang pertama adalah, kenca enggo ogen studi kasus idatas, turikan pendapat doa di kita ibas posisi nande jingkat. Uga kira-kira perasaan nande jingkat nidah perbahanan anak nasin julmit. Kalau kita baca dari alur cerita tersebut, bagaimana capeknya, letihnya seorang ibu untuk mengatur keluarganya yang tidak memiliki suami lagi. Tapi anak-anak yang Tuhan titipkan bagi keluarganya tidak seperti apa yang dia ingini. Ada anaknya yang memang selalu membangkang. Bagaimana perasaan seorang ibu melihat anaknya yang sering melawan, yang sering menolak nasihat yang diberikannya. Tapi bagaimanapun itu seorang ibu tidak pernah memberikan penolakan terhadap anaknya. Hati seorang ibu sanggup menerima kekurangan dan kelebihan seorang anak. Jadi melihat perasaan seorang ibu seperti Nande Jingkat. Benahilah dirimu, semua permata kami. Siapkanlah dirimu, hargailah pengorbanan ibumu ataupun orang tuamu. Dari sikap-sikap yang kamu tunjukkan di dalam meniti hari-hari kamu, pekerjaan kamu, studi kamu, di dalam meraih perjuanganmu untuk masa depanmu dan pergaulan kamu. Nyatakanlah segala sesuatu yang baik sebagai bentuk pengorbanan orang tuamu yang kamu hargai dan merespon ajaran dan didikan yang dia berikan bagi dirimu. Yang kedua, ibas rangka HUT Moria GBKP yang ke-64. Diskusikan ras daftarkan perbahanan-perbahanan simuli yang konkret Manandeta bagi peman Moria GBKP. Rekam kerina perbahanan ibas video jana iposting do ibas media sosial. Baik IG, FB, WA rasidebanna. Ini adalah bentuk apresiasi kita. Respon kita. Bagaimana kita membalas segala perbuatan yang dilakukan oleh orang tua kita. Ataupun Moria GBKP. Mungkin kita tidak bisa membalas dengan perbuatan kita. Tapi paling tidak dalam HUT Moria yang ke-64. Bagaimana kita membalas segala perbuatannya, yaitu sebagai wanita yang layak dihormati semua orang. Tunjukkanlah dengan kata-kata bijak yang bisa diposting di WA atau IG dan lain sebagainya. Permata kreatif, tunjukkan bagaimana apresiasi yang bisa kamu wujudkan untuk membahagiakan orang tua kita Moria GBKP dalam rangka hari ulang tahun yang ke-64 Moria GBKP. Selamat mengikuti dan menjalankan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami lebih mengerti akan kuasa dan kebenaran-Mu. Pimpin seluruh permata GBKP untuk dapat hidup dalam hikmat yang Tuhan pimpin melalui kehadiran orang tua yang membimbing dia di dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.